Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada? Ustaz, aku mau bilang, Rasulullah kan dosanya udah diampuni dari yang lalu dan yang akan datang. Tapi bila saya Rasulullah beribadah sama anaknya bekal. Kalau gitu saya mau juga Ustaz, gak usah tidur malam, beribadah aja sebentar malam. Jadi seperti ini Zan. Bagaimana kita tahu kan, urusan Nabi kita tuh kan orang yang paling mulia dan Nabi juga manusia kan? Dan dengan beliau adalah Nabi, Allah telah memberikan kelebihan dan Allah ampuni dosa-dosa beliau yang lalu. Namun dengan beliau seperti itu, beliau juga semangat ibadah seperti sholat malam beliau sampai kaki beliau bengkak. Kalau seperti itu, aneh juga pengen seperti Nabi ibadah yang selalu ibadah. Insya Allah mungkin akan puasa selama setahun. Ya. Puasa selalu ada insya Allah. Apalagi benar sih, apalagi kan saya juga pengen seperti itu, Anda juga pengen seperti itu. Ketika kita ingin selalu beribadah, ingin selalu sholat, ingin selalu baca Quran, ingin selalu berzikir, sehingga saya memutuskan untuk menjauhi wanita dan tidak akan menikah. Saya akan putuskan hidup saya untuk bujang seumur hidup, tidak akan menikah dan akan menyibukkan diri dengan hal-hal beribadah kepada Allah seperti sholat, berzikir, membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah lainnya, sehingga saya sibuk dengan hal itu. Itu yang terbaik. Apa yang sedang kalian bicarakan tentang semangat ibadah? Kami ingin melampaui ibadahnya Nabi. Kan Nabi juga maksum kan? Tapi beliau ibadah juga sampai kaki beliau bengkak. Kami juga ingin, anak ingin puasa selalu sampai setahun saja anak puasa. Kita pahala yang lebih dari Allah. Masya Allah. Ada juga begitu Ustaz. Ketika melihat hadis tersebut, mendengar hadis tersebut, Haris ingin ibadah selalu Ustaz. Jadi tidak ingin menikah ataupun seperti itu. Jadi ingin menyibukkan diri dengan hal-hal yang berbau ibadah seperti sholat, seperti membaca Quran, seperti berzikir. Ingin selalu sibuk dengan hal itu ataupun berdiam diri di masjid, selalu seperti itu Ustaz. Sehingga Haris ingin selalu merasa dalam keadaan beribadah. Masya Allah. Baik, dulu ada 3 orang sahabat Rasulullah SAW, ya. Ketiga mereka ini datang ke rumah Nabi SAW, ya, menjumpai istri beliau. Ya. Ketika sampai di rumah Nabi, ketiga sahabat ini mereka menanyakan perihal ibadahnya Rasulullah SAW. Jadi kemudian istri Nabi ini memberikan penjelasan bagaimana dahsyatnya ibadah Nabi SAW. Padahal Rasulullah SAW, ya, beliau ini sudah diampuni dosa-dosanya. Ghafarallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Ya. Lalu Rasulullah SAW berita ini sampai kepada Nabi SAW. Keadaan 3 orang sahabat Nabi ini yang mendatangi rumah beliau dan menanyakan ibadah Nabi SAW. Ya. Lalu Nabi berpidato di depan para sahabat, memberikan nasihat. Ya. Beliau mengatakan, "Ama wallahi, ya, inni la akhsyakum lillah." Ya. Aku ini orang yang paling takut pada Allah Subhanahu wa taala, wa atqakum lahu, dan yang paling bertakwa kepada Allah. Lakinni asumu, aku ini berpuasa, ya, wa uftir, dan berbuka, wa usalli, salat, dan wa arqud, dan aku juga tidur, wa tazawwaju nisa, dan aku juga menikahi perempuan. Ya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan termasuk dari golongan. Jadi di hadis ini, ya, ada muatan moderasi beragama. Ya. Di antara nilai-nilai yang terkandung di hadis ini yang berkenaan dengan moderasi, yang pertama adalah tawassut, yaitu jalan tengah. Ya. Islam melarang berlebihan dalam segala hal. Ya. Dalam ibadah, ya, khairul umuri awsatuha, ya, dalam hal makan dan minum. Ya. Kemudian adanya tawazun, keseimbangan.
Keseimbangan di sini ada hak Allah. Dalam tubuh manusia itu ada, di manusia ada hak Allah, hak dirinya sendiri, juga ada hak keluarganya. Jadi masing-masing itu mesti kita memberikan akti kulli haqqin haqqah, mesti memberikan hak yang proporsional, yang sesuai dengan kadarnya, ya. Kemudian juga ada i'tidal, ya, juga tidak boleh berlebihan. Kemudian ghulu, ya, juga tidak memberatkan diri daripada semampunya, fattaqullaha mastata'tum, ya. Kemudian juga ada bahwasanya nilai moderasi di sini adalah menghargai fitrah manusia. Dalam artian manusia ini butuh kepada istirahat, butuh kepada makan, butuh kepada keluarga. Jadi kehidupan ini seimbang. Jadi sangat syarat nilai-nilai moderasi yang terkandung pada hadis yang barusan kita jelaskan. Demikian. Bagaimana dipahami? Terima kasih.